warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Vistagani. Saya dari kelas 1A jurusan Manajemen Pendidikan ingin menjelaskan materi yang keempat, yaitu perkembangan anak selama masa sekolah atau tugas yang keempat. Baik, yang pertama yaitu perkembangan anak selama sekolah dasar. Karakteristik perkembangan anak yang berada di kelas awal SD adalah anak yang berada pada rentangan usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa perkembangan anak yang pendek, tetapi merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. Memahami tentang murid berarti memahami gejala atau kondisi yang dimiliki untuk mengetahui karakteristik gerak siswa SD. Terlebih dahulu perlu untuk memahami tingkat perkembangan siswa SD menurut tingkat usia. Secara umum, sifat siswa SD antara lain: yang pertama yaitu belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang kedua, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang ketiga, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang keempat yaitu belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang kelima yaitu mempunyai sifat patuh terhadap aturan. Materi yang kedua yaitu tentang perkembangan anak selama masa sekolah menengah pertama. Menurut Samsu Yusuf, masa usia sekolah menengah bertetapan dengan masa remaja merupakan masa yang banyak menarikan perhatian karena sifat-sifat khasnya dan perannya yang menemukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa. Masa ini dapat diperinci lagi menjadi beberapa masa, yaitu sebagai berikut. Baik, yang pertama yaitu masa remaja awal. Masa pra-remaja biasanya berlangsung hanya dalam waktu relatif singkat. Masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada remaja, sehingga seringkali masa ini disebut masa negatif dengan gejala seperti tidak tenang, kurang suka bekerja, memistik, dan sebagainya. Baik, yang kedua yaitu masa remaja madya. Pada masa ini mulai tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk hidup, kebutuhan akan adanya teman yang dapat memahami dan menolongnya, teman yang dapat turut merasakan suka dan dukanya. Pada masa ini sebagai masa mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai pantas dijunjung tinggi dan dipuja-puja, sehingga masa ini disebut masa merindu puja, mendewakan, yaitu sebagai gejala remaja. Proses terbentuknya pendirian atau pandangan hidup atau cita-cita hidup itu dapat dipandang sebagai penemuan nilai-nilai kehidupan. Baik, yang ketiga yaitu masa remaja akhir. Setelah dapat menentukan pendirian hidupnya, pada dasarnya telah tercapailah masa remaja akhir dan telah terpenuhilah tugas perkembangan masa remaja, yaitu menemukan pendirian hidup dan masuklah individu ke dalam masa dewasa. Siswa sekolah menengah pertama memiliki usia yang merupakan masa peralihan dari usia anak-anak ke usia yang remaja, perilaku yang disebabkan oleh masa. Karakteristik siswa sekolah menengah pertama dalam mengontrol emosi. Masa remaja awal yang terjadi pada siswa SMP adalah suatu fase yang siswa dapat mengeluarkan emosi yang saat ini terjadi, dan emosi tersebut merupakan energi yang besar sehingga kebanyakan tidak dapat mengontrol emosi dengan baik. Bila siswa tersebut tidak mampu mengontrol emosi, maka akan berakibat munculnya perilaku negatif yang dapat merugikan orang lain. Siswa SMP menemukan kematangan emosi sehingga mempunyai kemampuan dalam. Baik, yang ketiga yaitu perkembangan anak selama sekolah menengah atas. Psikologi memandang anak usia SMA sebagai individu yang berada pada tahap yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan individu. Ketidakjelasan ini karena mereka berada pada periode transisi, yaitu dari periode kanak-kanak
menuju periode orang dewasa. Pada masa tersebut, mereka melalui masa yang disebut masa remaja atau pubertas. Umumnya mereka sebagai orang dewasa, mereka secara real belum sikap menyandang predikat sebagai orang dewasa. Perubahan-perubahan tersebut akhirnya berdampak pada perkembangan fisik, kognitif, afektif, dan juga psikopatorik mereka. Bagian A yaitu perkembangan dalam sikap kognitif. Kemampuan kognitif telah berkembang selama masa SMA, akan tetapi bagaimanapun tidak semua perubahan kognitif pada masa SMA tersebut mengarah pada peningkatan potensi. Kadang-kadang beberapa kemampuan kognitif mengalami kemerosatan sering dengan pertambahan usia. Perkembangan kognitif pada fase usia dewasa awal dikemukakan oleh Haye 1997 bahwa tahap-tahap kognitif Piaget mengembangkan peningkatan efisiensi dalam perolehan informasi yang baru. Bagian D yaitu perkembangan dalam sikap emosional. Pada masa ini, tingkat karakteristik emosional akan menjadi drastis tingkat kecepatannya. Gejala-gejala emosional para remaja seperti perasaan sayang, marah, takut, bangga, dan rasa malu, cinta dan benci, harapan-harapan, dan putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Perkembangan peserta didik periode sekolah menengah atas. Psikologi memandang anak usia SMA sebagai individu yang berada pada tahap yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan individu. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu perkembangan anak pada masa SD, SMP, dan SMA merupakan masa-masa remaja. Usia ini menurut Jean Piaget merupakan tahap formal operasional anak. Biasanya pada usia tersebut anak duduk di bangku SD, SMP, dan SMA. Pengertian kata remaja berasal dari kata Latin adolescence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence mempunyai arti yang lebih luas bagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak, tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Baik, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.